Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Rais Rasid ya. Hari ini kita mau bahas materi tentang apa nih? Coba kita klik limit fungsi trigonometri masih, tapi yang bagian 4-nya, bagian keempat. Iya, bagian keempat tentang apa sih? Oke, kita lanjutkan. Bagian 4 ini ternyata tentang metode identitas. Jadi yang mau kalian pelajari adalah, atau tujuannya kalian pembelajaran ini itu adalah siswa bisa menentukan limit fungsi trigonometri dengan metodenya itu identitas trigonometri. Selain itu kalian juga harus bisa nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan metode identitas trigonometri. Jadi ada beberapa tahap yang kemarin atau beberapa metode yang kemarin. Kali ini kita akan membahas metode identitas trigonometri. Gitu. Oke. Next. Oke, untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan metode identitas ini digunakan ketika model soalnya, model soal yang diberikan ini berbentuk tak tentu. Jadi bentuknya nanti pastilah 0/0. Jadi kalau nggak 0/0 ini nggak bisa kita gunakan, gitu ya. Dan mengandung unsur-unsur identitas trigonometri. Jadi nanti kalau ada aroma-aroma identitas nih, kayak gini misalnya sin kuadrat atau sin A tambah sin B atau cos 2A, nah nanti kita arahkan ke bentuk identitas. Ini maksudnya bisa diganti gitu. Nah, untuk tahapannya sendiri, nih tahap penyelesaian sendiri ya. Ini ada beberapa tahap, ikutin aja. Yang pertama nih, pastikan bentuk limitnya ini termasuk limit tak tentu. Nah, caranya gimana? Ya tinggal masukin aja substitusi nilai X sama dengan 0 gitu, atau X sama dengan berapa yang nanti diminta di limitnya. Langkah pertama, pastikan limitnya itu benar-benar 0/0. Yang kedua, ubah bentuknya, bentuk soalnya menggunakan identitas trigonometri yang sesuai. Nah, maka yang bilang tadi, misalnya sin A tambah sin B, ya berarti kita ganti ini dengan ini nih. Nah, gitu. Jadi misalnya ada sin A tambah sin B nggak bisa diselesaikan, berarti kita gunakan dirubah menjadi 2 sin setengah A tambah B kali dengan cos setengah A min B. Ini sama semua rumusnya nih. Sin tambah kurang tambah kurang tambah kurang tambah kurang tuh, ya kan. Nah, kalau misalnya udah diganti, ya udah berarti tinggal kita gunakan sifat limit trigonometri. Jadi nanti akan berbentuk mirip-mirip dengan sifat trigonometri yang telah lalu kita bahas gitu. Jadi hanya ada tiga penyelesaian, hanya ada 3 tahap itu. Jadi nanti tinggal kalian cocokkan aja dengan bentuk yang sesuai gitu. Oke ya. Lanjut. Mana ini? Oke. Balik dulu deh. Contoh soal ya. Nih, jadi misalnya ada soalnya gini. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut, yaitu kita disuruh mencari nilai tentang limit 1 min cos kuadrat X per X kali sin X dengan X-nya mendekati 0. Ya udah, kita pastikan dulu penyelesaiannya ya. Langkah pertamanya kita cek apakah dia termasuk bentuk limit tak tentu apa bukan. Caranya dengan mensubstitusikan aja. Ini kan soalnya nih ya. Oke, kita masukkan X-nya 0, berarti jadinya 1 min cos kuadrat 0 per X-nya diganti 0, ya kan, sin 0. Yang kita hitung 1 min cos kuadrat 0. Cos 0 berapa? 1. 1 kuadrat 1, berarti 1 min 1, kan, 0. Kemudian yang bawah 0 dikali sin 0. Sin 0 berapa? 0. 0 kali 0, 0. Jadi dapat kita bentuk 0 per 0. Nah, ini termasuk bentuk limit tak tentu. Berarti bisa kita gunakan sifat identitas itu. Lanjut, kita akan merubah bentuk soalnya. Merubahnya pun sesuai dengan identitas yang kita perlukan. Nih, misalnya bentuk identitasnya yang mana? Kan yang kuadrat nih, berarti yang akan kita ganti adalah 1 min cos kuadrat. Nah, 1 min cos kuadrat ini kita ganti jadi apa ya? Ingat lagi identitas bahwa
1 min cos kuadrat X ini bisa diganti menjadi sin kuadrat X. Jadi identitas yang kemarin yang telah lalu waktu kelas 11 itu kita ingat-ingat lagi ya. Kan di depan juga udah ada ingatannya tadi. Gitu ya. Oke, jadi kita ganti 1 min cos kuadrat X jadi sin kuadrat X. Nah, per X sin X ini kan nggak ada identitas, ya udah biarin aja. Nah, habis itu sin kuadrat ini karena sin kuadrat maknanya kan sin kali sin, ya udah kita tulis sin X kali sin X gitu ya, bukan X yang ada 2 tapi sinnya yang ada 2 gitu ya, sin kali sin X. Oh iya, ini akan ada yang sama, sin per sin, ya udah coret aja seret gitu kan. Jadi tinggal limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Nah, kita ingat lagi ternyata ini adalah sifat limit trigonometri ya kan. Kalau ketemu sifat limit trigonometri tinggal ambil aja angka depannya sini. Angka depannya 1 per 1 gitu ya kan. Ya, oke, kita masuk contoh yang kedua. Coba contoh yang kedua, tentukan nilai limit trigonometri berikut. Sama ya. Soalnya adalah limit cos X min cos 3X dibagi 1 min cos 2X. Ya, sama aja penyelesaiannya. Yang pertama kita cek dulu untuk X nya berapa nih. X nya mendekati 0 ya, berarti setiap ada X yang ada di sini kita ganti dengan 0. Jadi cos 0 ya kan, cos 0 dikurang cos 3 kali 0 ya kan, dibagi dengan 1 min cos 2 kali 0. Cos 0 sendiri berapa? 1 kan. Cos 3 kali 0, 3 kali 0, 0 ya, cos 0 juga 1 per 1 min cos 2 kali 0 berapa? 2 kali 0, 0. Cos 0 nilainya 1 ya kan. Ingat lagi deh, 1 min 1, 0. 1 min 1, 0 ya, ketemu bentuk 0 per 0 ya udah. Jelas dia adalah termasuk bentuk tak tentu. Ya udah, selanjutnya kita akan ubah soalnya, atau kita bukan ubah soal sih, ubah bentuk soalnya. Nah, tapi nilainya tetap tidak berubah nanti. Oke, soalnya adalah ya tadi ya, cos X min cos 3X dibagi dengan 1 min cos 2X. Nah, yang atas ini adalah bentuk pengurangan. Kalau kita ingat-ingat lagi identitasnya ya, cos dikurang cos ini bisa kita rubah jadi perkalian antara sin dengan sin ya. Jika akan dibuka lagi rumus identitasnya, cos dikurang cos ini sama artinya dengan min 2 dikali sin setengah jumlah sudutnya ya. Jadi sudutnya berapa di situ? X sama 3X ditambahin dikali dengan sin setengah dikali hasil kurangnya. Kalau yang sebelah kiri ditambah, yang sebelah kanan dikurang X min 3X per 1 min. Nah, ini cos bukan cos kuadrat X tapi cos 2X. Ada juga identitasnya, ternyata cos 2X bisa kita ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya. Silahkan dicek lagi identitasnya. Ya, kalau udah kita rubah semua, kita selesaikan yang dulu yang ada di sini, yang di dalam kurung terutama ya. Ini ada X plus 3X, berarti kan jadinya min 2 sin setengah dalam kurung 4X ya kan. Kemudian yang ini X dikurang 3X jadinya min 2X. Nah, terus yang bawah nih kita hilangin dalam kurungnya, berarti kita kalikan min kali 1 min 1 kan. Mengurangan kali min 2 sin kuadrat X, min sama min plus ya kan. Jadi 1 min 1 ditambah 2 sin kuadrat X. Kita udah hilangin yang ada dalam kurungnya nih, kecuali yang ini belum nih. Kita selesaikan lagi. Sama kita selesaikan lagi, berarti ini setengah kali 4X ya, kita kalikan dulu, jadinya 4 kali 1 4 bagi 2 2, berarti tinggal 2X ya. Min 2 sin 2X dikali sin setengah ya, setengah dikali min 2X, min 2 kali 1 min 2, min 2 bagi 2 min 1X gitu ya. Oke, jadi yang atas dapat min 2 sin 2X dikali sin min X dibagi dengan 2 sin kuadrat X. 1 min 1 nya kan habis ya. Nah, tinggal 2 sin kuadrat X. Lanjut. Ada yang bisa diselesaikan lagi? Oh, ternyata kita akan menghilangkan minnya nih. Jadi di sini ada min,
kemudian di sini ada min. Nah, sin min x ini kan sama artinya dengan min sin x ya. Jadi kalau kalian ada ingat di kuadran-kuadran itu, ini ada di kuadran 4 tapi sudut negatif sebenarnya. Ini min sin x sin min x sama dengan min sin x. Jadi minnya kita pindahkan ke depan sini. Min ketemu min jadinya plus, jadi plus 2. Nah, jadi tinggal 2 sin 2x dikali sin x gitu ya. Nah, per 2 sin kuadrat x. Nah, ingat lagi nih, sin kuadrat x kan sama aja sin kali sin. 2-nya ikut kuadrat nggak? Ya nggak usah, kan ini yang kuadrat punya siapa? Punya sin. Ya udah, berarti tulis aja 2 sin x kali sin x. Ini kebetulan ada yang sama nih, sin sama sin. Ya udah, coret aja set gitu kan. Nah, lanjut kita tinggal lihat lagi, ternyata sin 2x per sin x ini sama. Ya tadi ya, setelah kita coret ternyata ketemu bentuk 2 sin 2x per 2 sin x. Nah, sin 2x per sin x ini kan sesuai dengan sifat limit juga kan. Kalau sifat limit tinggal ambil angka yang ada di depan ini, yang ada di depan x nya aja nih. Nah, tinggal kita simpulkan deh, 2 per 2 ya kan, yang depan dikali dengan yang sifat tadi, ambil angka depannya nih, 2 per 1 ya kan. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 4 bagi 2 2. Selesai deh, gampang kan. Oke, silakan dipelajari kembali. Kalau ada yang masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke. Nah, untuk biar mempermantap ilmu kalian, silakan dicoba mainan 4-nya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah, ini ada 5 soal. Silakan kalian coba. Nanti seperti biasa ditulis di buku, kemudian dikumpulkan. Oke ya. Mantap, selamat selamat mengerjakan. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.